Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jumpa lagi di channel Kedai PL PAUD. Di kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan informasi tentang perencanaan pembelajaran mendalam atau MP, atau yang sering kita sebut dengan pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Nah, seperti apa rancangannya Bapak Ibu? Silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bahasan kali ini kita khususkan terlebih dahulu untuk jenjang PAUD. Nah, pembelajaran mendalam Bapak Ibu ya, yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pada persepsi pribadi atas dasar naskah akademik. Nah, Bapak Ibu bisa mendownloadnya kemudian mempelajarinya. Baik, untuk pelaksanaan atau implementasi pembelajaran mendalam pada jenjang PAUD ataupun yang sederajat, ini difokuskan atau diterapkan untuk mengembangkan sensoris dan motorik dengan pembelajaran yang mengutamakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan eksploratif, dengan filosofi bermain sambil belajar melalui aktivitas permainan yang mendidik, aktivitas berbasis proyek, dan interaksi sosial. Anak PAUD atau RA perlu mengembangkan kemampuan fondasi spiritual, emosional, sosial, kognitif, motorik, dan karakter sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Implementasi pembelajaran mendalam di PAUD atau RA difokuskan pada kemampuan fondasi tersebut. Fondasinya adalah spiritual, emosional, sosial, kognitif, motorik, dan karakter. Sebenarnya yang dijelaskan pada bagian ini sebenarnya Bapak Ibu tentu sudah menjalankannya sejak lama ya Bapak Ibu, dimana di jenjang PAUD sudah tentu ada yang namanya bermain sambil belajar dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk rancangan perencanaan pembelajaran mendalam ini ada 4 poin ya, poin besar. Di sini ada identifikasi, ada desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Nah, di sini untuk identifikasi ada subpoinnya, mengidentifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakter materi pelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Kemudian untuk desain pembelajaran, menentukan capaian pembelajaran, menentukan topik pembelajaran, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian di bagian yang ketiga ada pengalaman belajar, merancang pembelajaran dengan prinsip kesadaran dan seterusnya, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Ini sudah biasa ya. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Dan yang terakhir adalah asesmen atau penilaian. Nah, asesmen ini ada 3, ada asesmen pada awal pembelajaran, yang kedua ada asesmen pada proses pembelajaran, ada asesmen pada akhir pembelajaran ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu kalau dulu ada yang namanya alat, kemudian ada yang namanya bahan dan sebagainya, terus kemungkinan untuk di perencanaan ini ya lebih simpel ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke penjelasan per poinnya. Baik, di sini ada sub yang paling utama yaitu identifikasi. Nah, subpoinnya ada peserta didik opsional. Nah, di sini ada dijelaskan identifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar. Kemudian materi pelajaran, kemudian dimensi profil lulusan, atau kemungkinan lebih dekat dengan P5 mungkin ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, untuk subpoin yang kedua ada desain pembelajaran, di mana nanti kita akan mencantumkan capaian pembelajaran, kemudian lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, kemudian di sini ada praktik pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran opsional saja ya, kemudian lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemudian berikutnya Bapak Ibu. Nah, itu cukup ya untuk poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini ada kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan awal. Tuliskan prinsip pembelajaran digunakan, misal berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kemudian pembukaan dari awal proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik yang sebelum memasuki pembelajaran. Kegiatan tahap ini meliputi orientasi yang bermakna, persepsi kontekstual, dan motivasi yang mengembirakan. Kemudian inti
pada tahap ini siswa terlibat dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasikan, merefleksi dan seterusnya. Memahami di sini sudah dijelaskan ya, mengaplikasikan, merefleksi. Kemudian Bapak Ibu di sini ada penutup ya. Nah, baru yang terakhir adalah asesmen. Nah, kemudian saya coba ngarang ya Bapak Ibu. Saya coba untuk ngarang dan barangkali ya sedikit mendekati dari format tadi. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sedikit karangan saya belum tentu benar ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini kurang lebih aspek uraiannya. Kemudian jenis pengetahuannya, relevansi, kemudian dimensi, profil lulusannya. Kemudian ada desain pembelajaran, capaian pembelajarannya, lintas disiplin, tujuan, kemudian topik pembelajaran. Kemudian praktek pedagogi, metode pembelajaran berbasis proyek, kemudian pembelajaran inquiry, pembelajaran kontekstual, bermain peran menirukan suara dan gerakan hewan misalnya. Kemudian kemitraan, lingkungan, pemanfaatan digital, kemudian adalah pengalaman belajar yang kalau kita sebut biasanya adalah kegiatan pembelajaran gitu ya. Ada kegiatan awal, ada inti dan penutup. Nah, kemudian di sini ada untuk awal pembukaan dengan cerita menarik tentang hewan peliharaan. Guru bertanya apa hewan peliharaan yang kamu suka dan seterusnya. Kemudian di kebut inti ada memahami. Nah, untuk memahami nanti siswa melihat gambar hewan peliharaan dan mencocokkan nama serta cirinya. Kemudian mengaplikasikan bermain tebak suara hewan, merefleksi diskusi singkat tentang hewan peliharaan yang mereka kenal. Kemudian penutup, guru memberikan tugas menggambar hewan peliharaan yang ingin mereka miliki. Ini untuk hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Terakhir adalah asesmen ya. Seperti ini ada ya Bapak Ibu. Ini hanya sebagai contoh format yang barangkali nanti Bapak Ibu bisa pilih mana yang akan digunakan. Seperti ini kurang lebih. Nah, yang saya karang ini Bapak Ibu belum tentu benar. Ini berdasarkan persepsi saya setelah saya pahami format yang tadi saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, itulah sedikit informasi yang bisa saya bagikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kalau ada info baru ataupun barangkali Bapak Ibu persepsi saya salah, mohon Bapak Ibu mengoreksi ataupun memakluminya. Terima kasih Bapak Ibu, jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.